Assalamualaikum Bu Suwarni. Waalaikumsalam Mbak Vina. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya. Sesuai dengan rencana kemarin ya Bu, kalau hari ini saya akan bertanya-tanya tentang ketaliman di keluarga Ibu. Ya Mbak, silakan. Nah untuk waktunya sendiri Bu mau berapa menit Bu? Terserah Mbak aja deh. Saya siap. Kalau kira-kira 45 menit gimana Bu? Ya siap Mbak. Terus kalau boleh tahu nih Bu, Bapak Suyono di mana ya Bu? Bapaknya itu sedang kerja di toko. Di toko itu ya Bu ya. Oh iya Bu, ini saya mohon maaf ya Bu sebelumnya. Kalau untuk pengajian ini nanti saya mohon izin Bu untuk melihat secara langsung kondisi di rumah Ibu ini kalau memungkinkan ya Bu ya. Boleh ya Bu? Boleh. Terus jadi ini karena bapaknya juga kerja di toko, jadi ini saya tanya ke Ibu aja nggak apa-apa ya Bu? Jadi saya langsung aja mulai pengajiannya ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini rumahnya ini milik sendiri apa dari orang tua apa kontrak Bu? Alhamdulillah rumah ini milik sendiri Mbak. Alhamdulillah ya Bu ya. Bangun sendiri. Terus ini rumahnya menghadap kemana ya Bu? Ini rumahnya menghadap ke timur Mbak. Timur ya Bu ya. Terus kalau boleh tahu luas rumahnya sendiri berapa Bu? Luas rumahnya itu 10 kali 15 meter Mbak. Berarti luas ya Bu? Iya luas. Terus kalau boleh tahu tuh di rumah ini selain ruang tamu ini ada ruang apa aja Bu? Selain ruang tamu ini ada ruang keluarga, ada ruang dapur, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ruang sholat, dan ada gudang-gudang juga Mbak. Banyak ya Bu ya? Iya. Terus kalau untuk kamarnya sendiri ada berapa kamar? Ada 3 kamar Mbak. Itu semuanya dipakai Bu? Iya, dipakai. Nah terus kalau untuk pengaturan ruangnya sendiri Bu, misalnya kayak penataan ruangnya ini, terus perabot-perabotnya itu Ibu merasa udah nyaman dan cukup gitu? Apa belum? Alhamdulillah saya merasa nyaman Mbak. Alhamdulillah nyaman. Terus kalau untuk jendelanya sendiri Bu, selain di depan sini, apa ada jendela lain Bu? Di sini itu setiap ruangan dan setiap kamar itu ada jendelanya masing-masing Mbak. Berarti terang ya Bu ya kalau pas siang hari. Terus kalau ventilasinya udara masuk juga cukup. Iya, kalau pagi ya sinar matahari bisa masuk sini Mbak karena menghadap ke timur tadi. Bagus ya Bu kalau begini. Iya. Terus kalau ini kan depan rumahnya jalan ya Bu ya? Iya. Ini Bu merasa nyaman? Jalan raya. Oh jalan raya ya Bu? Iya. Ibu merasa nyaman apa enggak Bu? Kalau misalnya tidur gitu, Ibu merasa terganggu nggak? Kalau dulu itu terganggu Mbak, tapi sekarang itu sudah terbiasa ya nyaman. Alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu. Ya, seperti tidak terdengar apa-apa. Udah terbiasa. Iya. Ya. Terus ini kan kayaknya depan jalan itu ada sungai ya Bu? Ya, di timurnya ada sungai. Terus itu kira-kira bermanfaat nggak sih Bu kalau buat warga sini? Ya, sungai itu bermanfaat Mbak. Kalau musim kemarau itu bisa dijadikan itu Mbak, pengairan sawah para petani. Tapi kalau musim hujan tuh sering banjir. Gitu ya. Iya. Tapi ada sisi positifnya juga ya. Iya. Terus kalau untuk memasak sendiri, Ibu biasanya pakai apa Bu? Saya masak sendiri itu pakai LPG itu kompor gas. Kompor gas ya. Iya. Terus kalau untuk air minum sendiri, Ibu beli apa ngerebus sendiri? Air minum tuh beli Mbak, beli galon Hanun itu. Air Hanun. Ngerebus sendiri itu kenapa Bu? Karena airnya itu banyak kapurnya Mbak sini Mbak. Berarti lebih baik beli ya Bu ya? Iya. Ngerebus. Terus kalau untuk toiletnya sendiri Bu pakai toilet jongkok apa toilet duduk Bu? Toiletnya itu pakai toilet jongkok Bu, kan Mbak. Soalnya itu ya Bu lebih terbiasa pakai toilet jongkok ya. Iya. Terus kalau dari itu anggota keluarga sendiri Bu, itu ada yang pakai handuk barengan gitu apa enggak? Alhamdulillah itu punya sendiri-sendiri. Bagus ya Bu kalau begitu. Jadi kalau misalnya ada yang gatal-gatal
itu nggak menular ke anggota yang lain? Ya, alhamdulillah tidak mbak. Terus kalau sumber airnya sendiri itu dari mana Bu? Pompa atau beli? Dari pompa air. Terus kalau pompa airnya sendiri tuh berapa jarak sama itu septic tank? Itu kira-kira itu 10 meter mbak jaraknya. Bagus ya Bu ya kalau begitu, Iya, sesuai iya. aturannya. Terus kalau untuk pembuangan sampahnya sendiri gimana Bu? Pembuangannya sampah sendiri tuh biasanya tuh saya bakar tuh di selatan rumah mbak, karena ini tanahnya luas tuh ya dibakar sendiri di situ. Jadi nggak ada kayak penjemputan sampah gitu ya Bu? Di desa tidak ada mbak. Gitu ya Bu ya. Terus kalau untuk pembuangan dari kamar mandi itu Bu, dialirinya kemana Bu? Itu diselokan mbak, terus sampai ke sungai. Gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau di rumah ini ada hewan peliharaan nggak Bu? Tidak ada mbak, nggak punya. Adanya itu kucing. Kucing itu nggak mau keluar dari sini mbak, tapi kucing itu datang sendiri, tapi setiap hari lah diberi makan juga, kasihan. Gitu ya. Iya. Terus kalau untuk keluhan sendiri sama listrik sama air itu ada nggak Bu? Kalau listrik itu ada mbak, kadang kalau listriknya itu padam, itu bapaknya yang kacau kerjanya, soalnya bapaknya itu kerjanya itu sama alat-alat listrik itu. Gitu ya Bu. Iya. Terus kalau air sendiri ada nggak Bu? Alhamdulillah itu airnya lancar mbak. Alhamdulillah ya Bu Iya. ya. Terus kalau boleh tahu nih, pekerjaan rumah ini yang menangani itu Ibu sendiri apa punya asisten rumah tangga Bu? Yang nanya itu saya sendiri mbak, nggak punya pembantu, nggak punya asisten. Bagus ya Bu. Iya. Gitu. Nah ini selanjutnya saya tanya denah rumahnya Ibu ini, boleh Bu? Ya silakan mbak. Nanti saya dibantu Ibu ya Bu ya untuk Iya. gambarnya ya. Ini depannya ya Bu ya. Itu teras. Ini ada teras. Iya. Terus di belakang terasnya itu ada Ini ruang tamu ini. Terus di samping ruang tamu Bu, Di sebelah selatan itu kamar tidur. sini ya Bu. Terus toko. Ada tokonya. Iya toko di situ di. Terus kalau samping utaranya sini Bu, Samping utara ruang tamu itu garasi. garasi ya Bu. Iya. Terus di belakang garasi. Di belakang garasi di sebelah barat garasi itu ada kamar tidur. Lalu di sebelah barat ruang tamu, di sebelah barat kamar tidur tadi ada kamar kecilnya mbak, toilet. Terus kalau Dua, sebelah- Mbak. Oh, sih, dua Dua, sini, Bu. iya. Ini dari kamar ini ya Bu ya. Iya dari kamar itu pintunya. Terus kalau sebelah sininya Bu, sebelah selatan kamar yang sini Sebelah selatan kamar tadi ada ruang keluarga. berapa Bu? Itu agak luas mbak itu mbak. Sampai itu 2 ruangan tuh. sampai Dijadikan belakang satu kamar ini ya, ya. belakang kamar. Terus di belakang kamar mandi Di ini mbak, ada apa lagi? di selatan ruang keluarga itu ada terasnya situ. Berarti ini teras yang samping ya Bu. Nah ya. samping Terus sebelah ini belakang kamar mandinya Bu, ada ruang sholat mbak. gini. Ya. Terus di belakang ruang keluarga ini ada apa Bu? Di barat ruang keluarga itu sebelah barat ruang keluarga itu ada kamar tidur lagi. Terus gini, Ya sekecil. sampingnya Bu, Sampingnya itu dapur. berapa Bu ini? Itu luas mbak. Itu luasnya itu sama kayak itu ruang keluarga. Segini ya Bu Iya, kira-kira ya. luas. Terus belakang ruang sholat ini ada apa Bu? Kamar mandi. Ini yang lebih besar apa Ya sama? besar mbak. Terus kalau belakang kamar mandi ini Gudang mbak. gini ya Bu ya. Iya. Terus sebelahnya sini ada apa Bu? Itu ada tempat jemuran mbak, yang paling belakang pol tempat jemuran. Sampai sini ya Bu. Iya. Ya? Pol. Ini udah Bu, apa ada lagi? Ya sudah, itu sudah cukup. Sudah cukup ya Bu ya. Iya. Ini udah cukup ya Bu ya. Iya. Ini saya tanya-tanya lagi ya Bu ya. Terus kalau untuk lingkungan tempat tinggalnya ini itu di pedesaan ya Bu. Iya ini pedesaan mbak. Terus biasanya tuh kalau jalan depan sini yang bersihnya itu siapa Bu? Apa ada petugas kebersihan apa
dibersihin sendiri. Dibersihin sendiri mbak. Ini sama warga sini sendiri Iya. Bu ya, rumahnya tepi jalan. Iya. Terus kalau jalannya sendiri ada yang rusak nggak Bu? Alhamdulillah mbak, 1 bulan kemarin itu ada pembangunan jalan, alhamdulillah tidak ada yang rusak. Alhamdulillah ya Iya. Bu ya. Terus kalau jalannya itu juga pernah macet nggak Bu? Alhamdulillah lancar mbak. Alhamdulillah ya Bu, soalnya di desa ya. Iya. Terus kalau sekitar sini ada pabrik nggak? Nggak ada. Jadi bagus ya Bu kalau begitu, bisa terhindar dari polusi Iya. gitu. Terus kalau menurut Ibu sendiri nih, warga di sini itu kehidupannya gimana Bu? Sederhana apa gimana? Di sini tuh di desa itu sangat sederhana mbak, tidak neko-neko di sini tuh. Terus kalau mayoritas pekerjaannya sendiri apa? Mayoritasnya itu petani mbak, kebanyakan petani. Berarti banyak sawah ya Bu di Iya. sini ya? Soalnya banyak. Terus kalau pasar sendiri di sekitar sini ada nggak Bu? Sekitar sini ada mbak, dekat. Sebelah mana Bu? Kira-kira dari sini ke utara itu 100 meter sampai sudah pasar. Berarti dekat ya Bu? Iya. Ya? Terus kalau toko sendiri ada banyak apa enggak? Ya banyak sekali sini mbak, dekat-dekat. Berarti gampang ya Bu ya kalau mau belanja. Iya. Gitu. Terus kalau fasilitas kesehatannya sendiri Bu, ada apa aja di sekitar sini? Ada puskesmas, dokter, bidan, itu mbak. Ya itu dekat. Semua warganya udah kayak memanfaatkan fasilitasnya itu. Ya sudah mbak. Bagus ya Bu kalau begitu ya. Iya. Terus kalau untuk itu Bu, kayak pelayanan sosial, contohnya itu kayak konseling, terus dinas pekerjaan gitu, ada nggak Bu di sekitar sini? Itu di puskesmas tuh ada mbak, itu konseling remaja itu ada. Bagus ya Bu. Iya. Terus kalau untuk kegiatan kebugarannya sendiri tuh kayak senam gitu ada nggak? Ada mbak, setiap minggu pagi. Itu yang ngadain siapa Bu? Itu kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapaknya tuh pada males-males semua. Jadi kalau pas liburan gitu ya, Iya. ibu-ibunya pada Iya. senam gitu. Terus kalau keluarganya sendiri, keluarga Ibu sendiri biasanya beribadahnya di mana Bu? Ibadahnya di rumah mbak, kalau jamaah sholat 5 waktu itu di rumah. Kalau sholat id, taraweh itu di musola sama di masjid. Soalnya tuh musola sama masjid itu agak jauh sedikit mbak dari sini. Gitu ya Bu. Iya. Ya. Terus kalau untuk sekolahnya sendiri Bu, aksesnya itu mudah nggak di sini? Ya mudah sekali mbak. Banyak Bu apa nggak sekolah sini? Ya banyak. Terus kalau untuk fasilitas rekreasi terdekat ada nggak Bu? Misalnya kayak pantai apa? Nggak ada mbak. Nggak ada ya? Nggak. Jadi Jauh. Terus kalau transportasi umum sendiri Bu, kayak dari sini ke tempat lain gitu atau ke kota ada nggak Bu? Ada mbak. Pakai bis itu, bis mini. Bis mini itu Iya. ya Bu ya. Terus kalau boleh tahu nih Bu, sudah lama ya Bu tinggal di sini? Sudah berapa lama? Sekitar 11 tahun mbak tinggal di sini. Agak lama juga Iya. ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini Bu, asli sini apa dari daerah lain? Dari daerah lain. Saya itu dari desa Tegalwira, itu sebelah utara desa ini. Kalau bapaknya itu ya satu desa di sini, desa Sukomulyani, tapi dukuhnya itu berbeda mbak. Sini kan ya, sini kan dukuhnya itu kan 5. Ya, Satu desa dukuhnya 5, tapi bapaknya itu Karangwetan. Sini kan Suko. Ya. Oh, gitu ya Bu ya. Ya, tapi satu desa itu masih. Terus Satu kelurahan. kalau biasanya keluarga berkumpul itu pas kapan? Biasanya itu pada malam hari mbak. Soalnya itu kalau siang bapaknya kerja di toko, dan anak-anak itu kalau pagi sekolah, kalau sore itu mengaji, ya jarang berkumpul. Kumpulnya itu setiap malam itu. Gitu ya. Iya. Terus kalau dari anggota keluarga sendiri ada yang ikut perkumpulan atau organisasi gitu nggak Bu? Ya ada mbak. Kalau Ibu sendiri? Saya itu ikut kader Posyandu sama itu mbak, organisasi PKK. Terus Kalau bapak itu mbak ikut perkumpulan RT itu. Iya. Terus itu rutin nggak Bu? Ibu sama Bapak ngikutin itu? Ya kalau tidak ada halangan atau udur yang
Kalau tidak ada udzur yang penting itu ya insya Allah rutin mbak. Alhamdulillah ya Bu Iya. ya kalau begitu. Terus kalau boleh tahu interaksi keluarga sama tetangga sini gimana Bu? Rukun mbak, sangat rukun Alhamdulillah ya. ya Bu ya. Iya. Terus kalau misalnya ya Bu ada keluarga yang sakit, itu yang dilakuin itu apa? Langsung bawa ke dokter apa? Lakuin apa dulu gitu? Biasanya itu saya beri obat herbal dulu mbak. Kalau kalau itu panasnya tidak Tidak terlalu parah. ya tidak terlalu parah itu saya beri obat dulu, tapi kalau tidak mempan ya saya bawa ke dokter. Terus kalau boleh tahu itu obat herbalnya itu contohnya apa? Itu mbak saya kasih air kelapa muda sama itu saya kasih madu. Biasanya itu kalau panas itu alhamdulillah turun. Alhamdulillah ya Bu Iya. ya kalau begitu. Iya. Terus kalau dari Ibu sendiri nih, tahu nggak Bu contoh dari hubungan lingkungan sama kesehatan? Misalnya tuh gini, kalau lingkungannya tuh kotor, itu bisa menyebabkan penyakit apa gitu. Bu tahu nggak contohnya? Ya, tahu sedikit mbak. Apa Bu kalau Ibu Itu tahu? kalau musim hujan itu biasanya itu solokannya itu mambek Mm-mm. dan itu banyak nyamuk mbak. Terus kadang kan banyak yang terserang penyakit DB kadang kayak gitu. Bagus ya Bu ya kalau begitu Bu sudah Iya. tahu kayak gitu. Jadi Ibu harus selalu jaga kebersihan ya Bu, Iya. lingkungannya selalu dijaga kebersihannya. Iya ya. Nah ini kan udah semua ya Bu ya, udah cukup data lingkungan yang saya tanyakan. Terus kalau boleh tahu ini gimana Bu perasaannya? Sangat senang sekali mbak bisa bercakap-cakap dengan Mbak Vina. Alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu. Iya. Nah jadi ini selanjutnya saya meminta waktu lagi ya Bu ya untuk pertemuan selanjutnya untuk menanya-nanyakan tentang struktur keluarga Ibu. Iya mbak, boleh. Boleh ya Bu. Terus untuk waktunya sendiri Ibu bisa kapan kira-kira? Insya Allah 1 minggu mbak bisa. Insya Allah 1 Alhamdulillah. minggu ya Bu Iya. ya. Ini nanti Sabtu saya terus, komunikasikan Sabtu. lagi ya Bu ya ke Iya. Ibu untuk bisa apa enggaknya bisa. Iya. Jadi ini kan udah ya Bu ya. Jadi ini saya cukupkan sekian aja ya Bu. Iya. Ini terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan. Ya sama-sama mbak. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya Bu Iya, Mbak. sebesar-besarnya. Iya. Ini saya tutup ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.